Kita perbincangan kembali dan tadi sempat terputus oleh jeda keterangan yang disampaikan oleh Pak Kudri Sitompul. Pak Kudri silakan dilanjutkan. Ya, jadi mengenai yang kita pertanyakan itu yang awal itu, apa dasarnya ke pihak kepolisian mengumumkan DPO itu? Pasti kan ada permintaan dari penyidik ya untuk diumumkan itu. Nah, begitu juga kalau untuk dihapus ya kan harus ada permintaan dari penyidiknya. Nah, sekarang menjadi masalah, ada nggak permintaan itu, ya kan? Ya itu bisa lisan, bisa tertulis. Tapi kan karena ini sudah menjadi konsumsi publik, mestinya ini kita transparan gitu ya. Seperti Ibu Sri bilang tahu ini kan sekarang sudah transparan. Tapi gini juga dalam konteks ini ya, saya mau menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendapat peradilan yang adil. Ya kan? Jadi ini hak asasi yang diatur dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar kita. Jadi kita menginginkan bahwa peradilan siapapun yang mengalami, termasuk Peggy, dia harus mendapatkan peradilan ya, mulai dari pihak penyidikan sampai keputusan diinkrah nanti eksekusi, dia harus adil. Nah, dalam konteks ini kita juga menginginkan bahwa Peggy itu mendapatkan ini. Begitu juga kan korbannya korbannya itu kan ingin mendapat keadilan. Kalau misalnya ternyata bahwa masih penasaran bahwa bukan misalnya si Peggy, kan kasihan korbannya. Jadi kembali lagi, kalau yang banyak dipertanyakan itu kan kenapa kepolisian mencabut begitu aja. Ini gitu loh. Ya kan ini nggak bisa karena policy ya, belate ya, kebijakan itu ya. Kalau memang hanya karena alasan bahwa pada saat itu terpidana ataupun juga tersangka saat dimintai keterangan asal sebut, hanya karena alasan itu, kalau memang begitu nanti kan bisa juga si Peggy disebut asal sebut juga dong. Karena kan diberikan dalam hal yang sama. Tetapi kan kalau kita merujuk kepada, kalau betul ya, kalau kita merujuk keputusan pengadilan, di mana di dalam putusan pengadilan memuat keterangan siapa yang ini, berarti kan ini masih sah. Jadi polisi nggak bisa mengignore putusan pengadilan ini loh. Baik, nah sampai di situ mungkin Pak Kudri. Kita tanya pandangan dari Ibu Sri. Ibu Sri, bagaimana ini kemudian harus lebih dibuka lagi, harus lebih transparan lagi ke pihak kepolisian? Apa dasar-dasarnya kemudian mencabut ataupun menghapuskan dua nama ini? Dikatakan tadi juga oleh Pak Kudri, tidak bisa kemudian mengacukan yang sudah menjadi keputusan dari pengadilan. Bu Sri. Baik, saya mengandaikan sebagai saya penyidik ya, kasus ini kan sudah 8 tahun. Ketika polisi akan mencari 3 buronan tadi, maka polisi akan membuka semua file lama. Siapa berkata apa, siapa tercatat apa keterangannya, itu ada di dalam BAP. Lalu mereka akan diperiksa kembali. Katakanlah saya terlibat di dalamnya, saya menyebut nama A dan B. Dipastikan lagi, dilakukan cross check dan seterusnya. Nah, yang saya ikuti rilisnya teman-teman dari Polda Jabar menyatakan bahwa untuk sementara ini ada satu. Nama Andi dan nama yang 2 itu asal sebut dari yang menyebutkan, pastinya seperti itu. Tetapi kembali lagi, bagi kita semua, kejanggalan ini perlu kita munculkan. Pendapat kita berarti kita kritis. Kita harus menyisakan ruang kekritisan kita, sehingga kita tidak menelan mentah-mentah saja semua pendapat yang ada. Kasus ini akan dibawa ke pengadilan, terlebih pengacara juga akan membawa kasus ini ke peradilan. Ini bagus. Ini adalah satu mekanisme check and balances agar semua berjalan di koridornya. Ini bagus nih. Kita tonton bareng-bareng. Saya berharap nanti pengacara mengajukan pra-peradilan. Di pra-peradilan akan diuji. Apakah benar Peggy itu dari proses hukum awal diberikan hak-haknya. Lalu proses penangkapannya, proses penahanannya, proses penetapan dia sebagai tersangka, dan seterusnya akan diuji. Jadi kembali lagi, sebagai mantan polisi, mantan penyidik, saya meyakini teman-teman dari Jawa Barat akan lebih hati-hati, akan lebih teliti. Dan saya yakin ini belum selesai. Nah, nanti di pengadilan, karena seperti yang saya katakan, keterangan di depan kepolisian itu sebenarnya masih berkemungkinan untuk berubah. Nah, kapan keterangan itu bisa memiliki nilai bukti?
ketika disampaikan di depan pengadilan. Persoalannya, di pengadilan hasil keputusan menyatakan 3 DPO. Nanti biarkanlah juga pengadilan yang akan menguji siapa yang memunculkan nama 2 nama itu di antara sekian saksi mahkota atau saksi yang juga pelaku. Demikian Mbak Putri. Baik, Ibu Sugianti, tadi sempat ditanyakan juga oleh Pak Kudri Sitompul, Bu Sugianti. Apakah kemudian Ibu Sugianti mendampingi dari Peggy ini ketika kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Pada saat Peggy tertangkap di bulan Mei, lalu tanggal 21 Mei di 2024 itu kami langsung datang ke Polda Jabar pada pagi harinya, tapi kami belum bisa berkomunikasi langsung dengan Peggy, hanya ditunjukkan bahwa kondisi Peggy baik-baik saja. Kami disuruh menunggu sampai jam 8 malam dan akhirnya kami diperbolehkan berkomunikasi dengan Peggy sampai akhirnya Peggy di BAP dengan kedudukan sebagai tersangka. Itu kami dikasih karena dikatakan bahwa ini udah 1 kali 24 jam Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Saya saat itu menyatakan keberatan bahwa Peggy langsung ditetapkan sebagai tersangka karena saya pagi sudah datang dari jam 9 pagi untuk mengajukan permohonan penundaan penahanan, tapi saya tidak diberi kesempatan untuk itu. Saya hanya dibolehkan mendampingi Peggy di BAP pada saat dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, baik Bu Sugianti. Pada saat pers release kemarin ataupun juga jumpa pers pada hari Minggu kemarin, pihak kepolisian menjelaskan sebenarnya apa peran dari Peggy ini dan kemudian Peggy masih mengaku bersikukuh bahwa ia tak bersalah. Apakah memang pada saat pembuatan BAP tersebut ada keterangan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Peggy dengan apa yang disampaikan juga oleh pihak kepolisian kepada media pada saat itu? Pada saat BAP, Peggy menyatakan bahwa dia tidak mengenal Vina maupun Eki. Kemudian pada saat rilis bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan kepada publik itu adalah KTP, ijazah, rapot. Apakah dengan bukti-bukti itu Peggy dengan serta-merta dinyatakan sebagai tersangka? Karena di situ tidak ada bukti-bukti yang mengarah terjadinya pembunuhan atau delik pembunuhan. Hanya bukti-bukti surat yang ditampilkan pada saat rilis. Maka kami akan mengajukan upaya hukum yaitu pra-peradilan. Baik, upaya pra-peradilan akan dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum ataupun juga pengacara Peggy. Mbak Putri juga, langkah berikutnya Mbak Putri, karena memang tentunya tidak ingin adanya revisi soal DPO ini, Mbak Putri. Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum akan terus mengawal kasus ini, Mbak, hingga bisa membuktikan apakah upaya dari kepolisian itu sudah benar dan tepat terhadap penetapan Peggy. Namun sampai hari ini atas penetapan Peggy sebagai tersangka, kami meyakini itu sudah sesuai dengan prosedur dan tentunya melalui tahapan-tahapan yang jelas. Saya yakin juga ini karena kasus viral dan pasti harus lebih berhati-hati lagi dan tidak bisa ceroboh dan tidak bisa membuktikan hanya katanya-katanya. Tentunya kalau ini sampai terjadi salah, ya pastinya yang akan bermasalah sendiri kan nanti kepolisian lagi, Mbak. Kalau kami kan sebagai korban hanya mendengar dan menerima hasil dari pemeriksaan, hasil dari kepolisian bahwa menyatakan salah satu DPO sudah tertangkap, begitu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu, dan arti ini kami kembali menyerahkan kepada kepolisian dan kepada kuasa hukum Peggy lakukan upaya hukum jika memang dirasa ini memang tidak benar dan Peggy bukanlah pelakunya, begitu.
Ya, baik. Nanti kita akan perdalam lagi Pak Kudri, terutama setelah jeda. Ya. Pembuktian bahwa memang yang ditangkap ini identitasnya adalah bernama Peggy, betul. Tapi apakah kemudian Peggy yang ini yang melakukan pembunuhan tersebut? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Yang coba nanti akan ada upaya peradilan dari Ibu Sugianti. Nanti Pak Kudri bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali.